Konon katanya dalam sistem demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebuah kalimat manis yang kerap dijadikan pengantar pidato pejabat, pengisi brosur kampanye, dan dijadikan spanduk usang yang digantung di tiang listrik tepi jalan. Sayangnya, seperti halnya promo diskon yang penuh syarat dan ketentuan, kedaulatan rakyat juga ternyata hanya berlaku jika tidak mengganggu kepentingan pemilik kekuasaan. Untuk membahas masalah ini, saksikan video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jujur sejenak, walau itu menyakitkan. Dalam prakteknya, rakyat berdaulat itu semacam mitos urban, setara dengan harta Bung Karno yang katanya bisa melunasi utang negara, tapi tidak pernah terbukti. Kedaulatan seperti akun media sosial palsu, dipajang untuk meyakinkan publik, padahal kendalinya di tangan yang lain, entah oligarki, entah dinasti politik, atau konglomerasi kepentingan. Setiap 5 tahun, rakyat diajak berpesta demokrasi. Tapi anehnya, yang berpesta justru elit politik dan kroninya. Rakyat, mereka ikut antri di TPS, diberi kaos, kalender, dan janji manis yang kedaluarsa di hari pelantikan. Selesai nyoblos, rakyat kembali ke rutinitas, berjuang hidup di tengah harga sembako yang terus naik, tarif listrik yang melonjak, dan hukum yang masih tebang pilih. Pernah dengar pepatah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kini suaranya bisa dibeli, dicurangi, atau diredam. Bahkan Tuhan pun mungkin heran, kenapa suaranya dimanipulasi lewat sistem yang katanya demokrasi, tapi hasilnya seragam seperti ujian nasional. Jawabannya sudah disiapkan. Dalam negara yang katanya berdasarkan hukum, rakyat menyaksikan pertunjukan sulap terbesar abad ini. Koruptor bisa disulap jadi tokoh inspiratif. Penjahat HAM bisa naik jabatan. Dan konstitusi bisa diubah dengan presisi seorang pesulap profesional. Semuanya demi stabilitas dan keberlanjutan. Dua kata yang sering dipakai untuk membungkam kritik dan melanggengkan kekuasaan. Jika ada rakyat yang protes, mereka disambut aparat, bukan aspirat. Ditangkap, dibungkam, dikriminalisasi. Kalau perlu, dibingkai sebagai ancaman negara. Tentu saja, negara yang dimaksud bukan negara rakyat.
melainkan negara yang dikuasai oleh segelintir elit yang menganggap kekuasaan sebagai warisan turun-temurun. Amandemen Undang-Undang Dasar di negara ini ibarat mengedit caption Instagram. Bisa diubah kapan saja, selama punya cukup follower atau dukungan politik. Padahal dulu kita diberi pelajaran bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi. Tapi kini hukum tertinggi adalah keinginan pemilik suara mayoritas di parlemen. Jika mereka sepakat memperpanjang masa jabatan atau menambah jabatan baru seperti wakil presiden 3, apa daya rakyat selain menyaksikan sambil memaki di kolom komentar. Maka jika ada yang bertanya, di mana kedaulatan rakyat? Jawabannya mungkin sedang dirawat intensif di ruang ICU. Demokrasi kondisinya kritis. Atau barangkali sudah dikubur diam-diam tanpa upacara kenegaraan dan disaksikan oleh rakyat yang lelah berharap. Kedaulatan rakyat kini lebih mirip bumbu penyedap, digunakan secukupnya saat dibutuhkan, dibuang saat sudah tak enak dirasa. Yang berkuasa bukanlah suara terbanyak, melainkan uang terbanyak, jaringan terkuat, dan narasi paling licin. Jika rakyat masih percaya bahwa kedaulatan adalah milik mereka, maka kita harus merebutnya kembali secara damai, cerdas, dan berani. Karena jika tidak, kita hanya akan jadi penonton dalam drama politik yang sudah diskenario dari awal. Kita menyumbang suara, tapi tidak ikut menentukan lagu. Kita ikut pesta, tapi cuma kebagian cuci piring. Jadi, selamat datang di republik yang dulu katanya milik rakyat, kini dipinjamkan kepada segelintir orang. Semoga suatu hari nanti kedaulatan benar-benar kembali ke tangan rakyat yang berhak, bukan hanya sekedar slogan yang dipajang di gedung DPR, MPR, atau DPD. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.